Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bagi kami, kasih-Mu tercurah tiada henti. Kami datang menghadap-Mu kembali dengan penuh kerendahan hati, untuk berterima kasih dan berserah kembali. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus agar firman-Mu mampu kami pahami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakannya untuk kita. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Berdoalah untuk kami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengirim suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Ia ingin menguatkan kembali jemaat Tesalonika yang kerap teraniaya karena iman mereka kepada Kristus di tengah kehidupan mereka bersama orang asing yang belum mengenal Tuhan. Di dalam suratnya, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya senantiasa mendoakan jemaat Tesalonika agar nama Yesus selalu dimuliakan melalui perbuatan mereka. Rasul Paulus meyakinkan jemaat di Tesalonika untuk tetap berharap dalam pemeliharaan Tuhan. Ia juga mengingatkan jemaat di Tesalonika agar tetap berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang telah mereka terima. Walaupun jemaat mengalami atau berhadapan dengan tantangan, kesulitan, dan penganiayaan, Rasul Paulus berharap agar iman jemaat tetap tumbuh, semakin bertambah, serta mereka tetap saling menguatkan satu dengan lainnya, sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus juga meminta agar jemaat di Tesalonika tekun berdoa, dan juga agar jemaat di Tesalonika berdoa bagi mereka, bagi Paulus dan rekan-rekan pelayanannya, agar firman Tuhan beroleh kemajuan yang signifikan, yaitu semakin banyak orang-orang yang menjadi percaya dan semakin luas firman yang diberitakan. Paulus meminta jemaat untuk mendoakan mereka agar mereka terlepas dari para pengacau yang belum memiliki iman percaya kepada Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap jemaat hendaknya turut serta mendukung perkembangan perluasan pelayanan Injil di dalam kehidupannya masing-masing dan menjadikan hal ini sebagai satu topik dalam doa. Mendoakan para penginjil itu sangat penting kita lakukan agar semakin luas firman yang dapat diberitakan. Dengan semakin luasnya dan diterimanya firman Tuhan, maka semakin banyak pula berkat yang akan diterima oleh dunia ini, dan semakin banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Tantangan menghadapi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus dan belum hidup di dalam Dia akan senantiasa ada, tetapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa dan tidak peduli tentang perkembangan pemberitaan firman Tuhan. Kesulitan hidup juga tidak dapat kita jadikan alasan untuk tidak peduli terhadap pemberitaan firman Tuhan. Belajar dari kehidupan jemaat di Tesalonika yang mengalami penindasan,
tidak bisa dihambat untuk terus-menerus melakukan apa yang telah difirmankan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berdoa adalah cara kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Yesus juga memberikan teladan bagi kita untuk mendoakan orang lain, sehingga dengan mendoakan orang lain, maka kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dengan mendoakan orang lain, juga berarti kita turut meringankan beban orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhirnya perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu, "Berdoalah untuk kami." Biarlah perkataan itu menjadi penggerak bagi kita agar tekun berdoa untuk jemaat, para penginjil, sehingga mampu dan semakin luas Injil dapat diberitakan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami diingatkan kembali untuk setia berdoa bagi jemaat, para penginjil, setiap hamba Tuhan, agar diberikan kekuatan, kemampuan di dalam memberitakan firman Tuhan. Berikanlah pertolongan-Mu ya Bapa kepada mereka yang dengan tulus bekerja di ladang Tuhan untuk memberitakan Injil, agar semakin banyak orang yang diselamatkan dan nama-Mu selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah melalui doa-doa kami selalu ingat untuk mendoakannya. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.